rencana PPN yang tadinya 11% di tahun ini akan naik menjadi 12%. Pastinya kan industri elektronik juga pasti akan sangat terdampak. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan rencana pemerintah ini? Ya, kita bicara dari situasi ekonomi dulu ya, sebelum bicara untuk masalah kenaikan PPN 12%. Kalau kita lihat sudah terjadi pelemahan daya beli masyarakat, ya terutama di semester 2 tahun ini itu sangat terlihat jelas. Ya kalau kita lihat juga adanya inflasi yang cenderung terus turun ya selama 5 bulan berturut-turut mendekati titik yang sangat rendah. Itu kan ada dua sisi mata uang ya, di mana oke, inflasi terkendali, tapi satu sisi juga berarti kan menunjukkan daya beli masyarakat yang melemah. Nah di tengah global ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian, trade war, kemudian juga suku bunga yang tinggi, itu sudah kita tidak imun ya terhadap situasi ekonomi tersebut, dan itu jelas terlihat di Indonesia juga mengalami pelemahan ya. Nah dengan rencana penambahan dengan 12% itu sebenarnya menjadi pukulan double ya, pukulan tambahan untuk daya beli masyarakat itu sendiri. Jadi pada prinsipnya mungkin bukannya usulan itu jelek, tapi di timing yang mungkin kurang baik saat ini ketika daya beli masyarakat yang cenderung sedang melemah dan di situasi ekonomi dan global ekonomi dunia yang sangat tidak menentu saat ini. Oke, baik. Nanti kita akan ulas begitu ya sejumlah tantangan yang ada selain berkaitan dengan kenaikan PPN ini. Tapi kita tahu begitu bahwa Electrolux Indonesia ini kan profil customer-nya adalah menengah ke atas. Iya. Banyak yang bilang bahwa sebenarnya sejumlah tantangan ekonomi yang terjadi ini kan dialami oleh kelas bawah begitu di Indonesia. Apakah memang kelas menengah juga mengalami hal yang sama, yaitu menahan untuk berbelanja begitu, dan mungkin itu tercermin juga terhadap sales dari Electrolux Indonesia? Ya, kalau kita lihat memang kan kalau kita bicara kurva piramid pasti sisi bawah paling biasanya kalau ekonomi jelek itu pasti yang terkena dulu. Tapi mereka adalah konsumernya kan ya, yang banyak. Ya, jadi ketika ini kena nanti tinggal masalah waktu aja ya, masalah masyarakat menengahnya akan kena juga gitu ya di situ ya. Nah, ketika masyarakat menengah kena ya berarti ekonomi akan cenderung lebih parah lagi gitu di situ. Nah, kita bicara saat ini mungkin ketika ekonomi cenderung melemah, baik kelas menengah ataupun kelas atas dan perusahaan itu cenderung menahan untuk investasi ya. Jadi mereka sangat berhati-hati, mereka efisiensi dalam segala hal, bahkan sampai harus mengurangi karyawan. Jadi efeknya itu kan efek snowball ya, efek snowball yang akan makin lama makin memburuk ketika pemerintah tidak bisa memberikan stimulasi yang baik untuk menggerakkan ekonomi Indonesia. Nah jadi itu masalah waktu aja bahwa masyarakat menengah ke atas pun akan terkena impactnya. Dan saya sudah melihat bahwa masyarakat menengah ke atas ini dalam beberapa bulan terakhir sudah terlihat adanya pelemahan di dalam daya beli masyarakat mereka. Mungkin bukan daya beli ya, mungkin mereka cenderung wait and see ya, menahan dulu ya, seperti itu ya. Mungkin itu juga seperti itu. Oke, baik. Mungkin spesifik berkaitan dengan rencana kenaikan PPN menjadi 12% ini kan bisa dikatakan pasti terjadi karena sudah sisa 1 bulan, nampaknya dari Kementerian Keuangan juga masih mengungkapkan narasi yang sama. Kalau dari manajerial Electrolux Indonesia sendiri, bagaimana? Apa strategi yang sudah disiapkan? Ya, kembali sebenarnya kalau kita masuk ke segmen menengah ke atas, 1% itu bukan sesuatu yang impact langsung ya, karena nilai 1% untuk menengah ke atas nggak terlalu berarti. Tapi yang kita melihatnya lebih ke efek snowball tadi, sekali lagi dari bawah tadi ya. Karena yang bawah ini ketika kena impactnya, karena kan yang kena kan semua segmen ya, nggak hanya atas, menengah, bawah, karena PPN itu kan menyangkut semuanya ya. Nah jadi pasti ketika menengahnya bawah makin sulit lagi daya beli masyarakat, akan impact ke menengah. Nah itu pasti juga akan impact ke kita. Jadi strategi kita yang saat ini juga kita lakukan sambil kita lihat wait and see, kita juga lebih lebih memilih produk-produk yang lebih cocok ya untuk yang kita push untuk menghadapi situasi seperti ini dengan inovasi dan juga bagaimana konsumen melihatnya itu juga ada tambahan value ya di dalamnya supaya mereka tidak melihat produk itu jadi mahal gitu ya. Jadi lebih ke arah inovasi yang walaupun dalam situasi baik ataupun tidak baik ya, kita yang paling penting itu harus terus berinovasi, memberikan nilai tambah
buat konsumen kenapa mereka harus membeli produk kita. Oke. Ya, jadi lebih ke arah inovasi sebenarnya. Oke, baik. Tadi kita sudah bicara ya berkaitan dengan PPN dan juga rencana kenaikannya. Selanjutnya kita bicara berkaitan dengan tantangan yang lain, yaitu soal persaingan dengan banyaknya barang-barang impor dari China. Kita bisa golongkan bahwa barang-barang impor elektronik dari China ini kan ada dua golongan, yaitu yang legal, yang bayar pajak, dan yang ilegal. Kalau dari Electrolux Indonesia sendiri bagaimana melihatnya? Apakah keberadaan barang impor elektronik dari China ini mengganggu penjualan juga di dalam negeri? Ya, banyak teman-teman di industri elektronik juga ada pro and cons ya tentang produk China ini ya. Sebenarnya di satu sisi produk-produk China yang import ini mengganggu dari sisi harga, mungkin iya, ya karena mereka punya skala ekonomi yang besar sekali dan mereka harganya sangat kompetitif sehingga pasti bagi rekan-rekan pemain elektronik pasti akan merasa kompetisinya makin tangguh ya. Tapi di satu sisi juga kita melihat bahwa produsen-produsen merek China ini banyak yang sudah memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia. Mereka membangun pabrik juga di Indonesia, mereka berkomitmen untuk bangun pabrik di Indonesia, apalagi dengan trade war yang akan terjadi tahun depan semenjak presiden baru di Amerika Serikat, sudah jelas akan ada perang tarif dan mereka sudah secara agresif untuk melihat peluang untuk membangun pabrik di Indonesia. Itu tapi jadi benefit buat Indonesia. Jadi kita juga tidak boleh merasa suatu anti, tapi satu sisi juga ada hal yang positif yang terjadi. Jadi saya lebih melihatnya adalah bagaimana keseriusan pemerintah yang paling mengganggu itu adalah produk-produk elektronik yang tidak legal, yang import tidak membayar pajak dan semuanya. Padahal kalau produk-produk China waktu dia import kan dia tetap bayar pajak. Benar. Ya, jadi itu juga pemasukan buat negara. Tapi satu sih kalau produk-produk yang tidak legal, mereka kan tidak membayar pajak dengan benar. Sehingga harga mereka bisa jauh lebih murah. Nah ini yang sebenarnya harus pemerintah secara serius untuk memberantas produk-produk ilegal ini. Oke, memastikan bahwa dunia usaha di industri elektronik di Indonesia lebih sehat begitu ya. Betul. Semuanya tetap bayar pajak. Betul. Begitu.